Saat itu saya sama seorang kawan canduan putau sampai harus ada kan tiap hari itu barang, jadi sampai saya harus melakukan tindak kejahatan gitu ya, nodong orang. Sampai satu waktu yang saya todong itu orang rektor universitas ternama ya di kota Bandung. Saya culik, mobilnya saya ambil, orangnya saya todong kayak senjata api, kemudian orangnya saya buang di sebuah tempat sampah sambil diikat gitu. Saya tinggalin. Setelah sebulan kemudian saya pakai mobil korban itu bersama kawan saya. Sampai di jalan saya ketemu sama polisi. Di berhentian lah, disuruh berhenti gitu. Nah, dari berhenti itulah kejadian. Ada kejadian yang sama sekali di luar. Itu kapikir lah, mau kapikir nanti jadi siga gitunya. Polisi tahu itu nomor polisi palsu, udah saya ganti gitu kan. Setelah itu banyak kejadian lah, saya berkelahi sama polisi di situ, 2 lawan 1. Sampai akhirnya pistol yang ada di tangan polisi juga kita rampas, sampai akhirnya itu jadi penembakan 2 kali meletus. Karena jarak setelah kejadian itu, jarak seminggu, tertangkaplah saya sama polisi. Ari teh asup ke pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Tepat nama tahun 87 saya kerja di sebuah instansi negara lah istilahnya, tapi waktu itu masih belum jadi tenaga tetap, itu masih honorer. Banyak proyek-proyek, loba duit di situ, didinya loba duitnya. Akhirnya orang terjebak kan namana narkoba, segala narkoba didinya ku saya dicobaan dari mulai putau, sabu, hampir semua lah. Jadi pas bangun tidur teh, pas mau berangkat ke tempat kerja teh, pagi-pagi pakai putau, berang langsung ganja, pas malamnya nyabu. Itu dilakukan hampir selama 2 tahun lah, dari 97 pas 9 tahun 88 pas harita ya krisis moneter. Nah, si instansi eta teh aya penciutan karyawan sebagian saham-sahamna malah dijual gitu. Terus pekerja-pekerjana aya nu dipecat, termasuk saya dipecat. Pas 88 teh saya adiksi geus kuat lah selama 2 tahun eta. Saya geus make geus kerep gitu. Untuk ajang nutupan kecanduan orang bingung gitu didinya. Duit teu boga, asalna dina loba duit gampang neangan narkoba, ayeuna urang hese gitu. Ya pertama-tama nama akhirnya maukan barang kolot oge, maukan barang mertua oge, maukan barang, wah eta geus sagala hal ajang nutupan eta urang eta, ajang nutupan adiksi eta geus dilakukeun gitu. Pas mentok-mentokna harita pas mentok barang geus beak deh, imah geus beak, jumpa majikan hampir retak gitu. Ya akhirnya aya ku babaturan dibere namana, lamun ayeuna mah lah meureun leksotan gitu. Leksotan dibere 2 kebet, dibere leksotan 2 kebet, langsung didahar kabeh ku saya. Poek we didinya saya poek. Bakat ku hayang neangan duit ajang meuli nyalah sabu, emang pas harita hayang sabu pisan. Poek. Akhirnya saya ieu anu kainget saya eta pas kejadian teh pas udah minum leksotan udah didinya geus pas kaditu nama poho anu saingat saya, anu matak saya ayeuna nyaho teh cek
alur cek polisi kejadiannya siga gitu gitu. Jadi pas nginum geus eta jadi sadar-sadar teh pas 2 minggu udah di penjara gitu, di penjara. Nah orang buat aya di dia gitu, nah orang buat aya di dia gitu. Sadar akhirnya pas nggak sadar-sadar digeruan ke polisi di BAP, ya di BAP kejadiannya ternyata orang teh rek maehan jelema sampai pas hari teh sampai salapan tusukan sampai kronologis na ku polisi di bejaan anu ditusukna mana-mana orang teh inget, padahal anu saya inget orang pas terakhir teh leksotan 2 kepet didorong ku arak segelas jadinya blank inget-inget pas 2 minggu nges di jero penjara cek polisi teh mana kieu akhirnya jelemana keur koma di rumah sakit pas harta rumah sakit Hasan Sadikin oge. Lamun misalkan iya jelemana maut dituntut 340 atau 338 nya mungkin nya Allah ge meureun karunyaeun keneh ka urang meureunnya nya akhirna jelemana masih keneh salamet tapi aya anu luka nu bisa cacat jadinya si ginjalna beunang gitu. Pas 2005 bebas, 2005 bebas geus aya tatoan ge gitu nya. Geus aya tatoan ge kan 2 minggu kemudian jikun maot oge kan, jikun maot tadinya orang frustasi oge gitu. Ya jadi kan pas keluar di Sukamiskin 2 minggu jikun meninggal teh jadi teteh karena HIV. Teteh HIV jadi sebenarnya sih di bere nyahona 2 minggu sebelum bebas teh mama orang besuk gitu, ke Sukamiskin di bere nyaho jar apal teu pamajikan mana gering teu apa gering pamajikan mana teh geringna gering naon mah tah buka weh dibuka dibere hasil lab pas dibuka orang HIV reaktif gitu, HIV positif. Oh berarti pemajikan orang HIV, padahal orang dirinya geus wah pemajikan orang nya almarhum teh ngarokok wae tara gitu pasti tertular di urang bahwa orang baheulana sharing jarum gitu. Terus urang apal di jero teh babaturan anu nyuntik geus marawat HIV. Ternyata itu pas 2 minggu bebas urang langsung ningali pemajikan geus tepar hari teh geus tinggal kulit jeung tulang gitu. Awal masuk tuh tahun 1994 pas Agustus saya ketangkep. Kita kajian teh mimiti nama lanjut di dia boga masalah dipalak laku preman. Saya dulu kerja di Hasan Sadikin jadi office boy. Nah, ningali lancuk dikitunya digulung ketarima. Nah, saya diudah kejadian di Gasibu. Kejadian di Gasibu 94 tuh. Pas hari Sabtu malam Minggu pas nyari ka ditu pas Minggu malam Senin aya keur ngararinum di tempat biasa marena ngararinum. Nah, saya datangan tapi ditunjukkeun heula ku lanceuk saya teh. Saya teh jelemana. Saya mau bedog kan geus direncanakeun sama dibantai gitu. Datang main gitar. Tanyakeun disebutkeun ngaranna teh Beben almarhum. Pas manggut langsung tuh saya dihantam jebret. Kejadian gempar Gasibu tahun 94. Saya lama lari kemana-mana lupa ke rumah ketangkap di rumah kercicing we keur nginum bir lah keur nyantai kan kabar bak ngomong ke saya teh lamun aya nu neangan ulah dibejakeun gitu. Jadi total kan hukuman 20 tahun, remisi 7 tahun, jadi totalnya 13 tahun di dalam. Harusnya masih 8 tahun, cuman perang massa, jadi nggak dapat potongan. Perang massa waktu di Cirebon perang massa itu. Di dalam. Jadi orang Bandung mah banyak yang dibenci lah orang-orang sama kita orang. Cemburuan sosial intinya. Kita cuma 12 orang, kalau itu cuma hampir setengah dari LP nyerang kita. Kita cuma 12 orang, yang meninggal 2 di kita. Saya ya termasuk selamat lah.
tahun 2004 masuk penjara itu di Lapas Sukabumi. 2004 menjalankan hukuman 1 tahun sampai 2005. Masuk penjara, saya suka menggambar, terus suka nato juga gitu. Itu dari 2002. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu di dalam penjara, saya sembunyi-sembunyi untuk menatoin warga binaan yang di dalam penjara gitu, dengan alat-alat yang minim gitu, yang seadanya, ya istilahnya sih rakitan atau handmade gitu, bukan buatan pabrik jadi sih, dengan alat-alat yang dibuat dari sikat gigi, terus dinamo tape, bisa pakai adaptor, bisa pakai batu baterai juga, pakai sendok juga, terus banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk merakit mesin tato di dalam penjara. Sendok gampang. Oh. Lebih tipis. Untuk tinta biasanya pakai tinta Rapido yang mereknya Rotring, Staedtler gitu. Bahkan ada yang menggunakan Norit gitu, Norit. Terus ada juga yang menggunakan bekas penggorengan tuh belakangnya yang gosong-gosongnya itu kita ini lagi apa di kerik-kerik lagi, terus dibikin tinta gitu. Nah, kalau di dalam itu bayarannya kadang ada yang pakai rokok, terus kopi gitu. Terus misalnya ada obat-obatan, dibarter sama obat-obatan juga gitu. Uang ya ada yang pakai uang, tapi ya nominalnya nggak terlalu besar sih. Di dalam sebenarnya kegiatan tato itu iya ilegal, karena kan setiap dia masuk ke dalam lapas itu dilihat ada beberapa tato yang dia punya gitu. Nah, kalau misalnya kelihatan lagi ada tato baru, itu dipermasalahkan. Ya paling ini sih banyak yang bintang gitu sama batik, karena menandakan misalnya 1 bintang itu hukuman 1 tahun, 2 bintang 2 tahun gitu. Biasanya kalau misalnya ketahuan nih dalam proses pembikinan gitu, atau ketahuan menyimpan mesin rakitan itu bisa dikurung di sel kecil gitu. Tetap ada siksaannya juga, ada perlakuan fisik. Setelah keluar dari penjara itu mulai meningkatkan lagi, yang tadinya menggunakan mesin rakitan mulai coba-coba gitu pakai mesin-mesin yang buatan pabrik gitu. Buatan pabrik, pakai koil gitu. Terus tintanya juga ya khusus tinta buat tato gitu. Nah, selama itu pula di dalam ya mungkin karena tidak ada kegiatannya, kegiatan penaun gitu. Jadi menyempatkanlah saya ditato gitu. Ditato di dalam penjara ya, yang dengan peralatan seadanya, tanpa listrik tapi pakai baterai, disambung pakai kabel gitu. Sampai jarumnya pun jarum tatonya, mesin tatonya mereka bikin sendiri gitu, orang-orang di dalam.
dirakit lah dari dinamo bekas radio. Si aliran listriknya pakai baterai yang gede teh gini, 5 biji. Ditato lah. Kebanyakan sih model tato kayak gini. Buta, pinyet kalau di administrasi di lapas itu pinyet, ini disebutnya pinyet. Terus tato gambar ini perempuan telanjang, banyak lah. Dengan cara-cara ya yang seadanya. Sampai ada kalau di Bandung itu sebutnya tato gret. Dia tanpa mesin sama sekali. Jadi jarum dipasangkan ke kayu. Si ujung jarumnya pakai tali. Celupin tinta gret. Tapi bisa ngebentuk. Dan ini juga nih hampir sebagian semuanya di dalam. Saya ditato, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau tentang tato di dalam, ya kalau ketahuan sama petugas ya itu sampai disiksa juga. Pakai kabel, masukin sel isolasi. Ya kan kalau di dalam itu uangnya kebanyakan buat perut juga sih ya. Kadang yang tukang nato tuh kebanyakan mereka anak kilang dalam arti mereka nggak ada yang besuk sama sekali. Jadi, paling juga bayar berapa dulu, cuman ini 5.000 yang segede gini. 5.000 perak, serius. Ya, kalau kita lihat Petrus zaman dulu itu kan merujuk pada persoalan meningkatnya kejahatan. Tapi awalnya pasti dari persoalan perekonomian. Salah satu yang diidentifikasi tentang kejahatan itu dari tato. Dengan adanya penanda tersebut, maka lahirlah tato di masyarakat. Orang bertato sudah pasti seorang yang kriminal. Dulu dunia tato hanya diidentikan untuk dunia kejahatan. Artinya pada saat orang masuk penjara, kemudian dia punya satu tato, lalu dia keluar dari penjara. Nah, di luar penjara dengan ada identitas tato tersebut, ternyata dia bisa membaca bahwa masyarakat memiliki trauma tertentu terhadap keberadaan tato di badan seseorang. Seperti itu kalau kita lihat bagaimana tato berkembang di penjara dan mengidentikan bahwa tato adalah kriminal dan kriminal adalah penjara. Maka sama dengan orang bertato adalah penjahat. Itu sebabnya kaitannya dengan Petrus menjadi sangat erat. Artinya para penembak misterius ini jadi seolah-olah punya referensi orang yang dikejarnya gitu. Padahal tidak selalu, karena sudah pasti terdaftar. Seharusnya begitu gitu. Tapi karena kaitannya sangat erat antara tato kriminalitas penjara dengan prestasi kejahatan seseorang, itu dianggap menjadi satu benang merah, menjadi sebuah kelayakan. Dan yang unik juga pada saat itu, setiap pemberitaan tentang tewasnya seseorang, pasti ada dikatakan di berita itu, seorang pria bertato. Kata-kata itu begitu erat sekali gitu. Selalu dikatakan seorang pria bertato tewas, seorang pria bertato diikat, dijerat lehernya, seorang pria bertato. Kata-kata itu yang terus-menerus dipakai di dalam media massa.
sombong mulai. Oh tahu dia sombong kan, jadi dia nongkrong orang. Balai-balai sombong minum kopi, jadi dia tambah deh kan itu dalam aja deh. Alat-alatnya tuh dari jarum yang udah karatan, diasah pakai batu, di batu, terus medianya yang dipakai juga, media mangsinya juga dari daleman daleman batu baterai itu yang seperti pensil gitu. Nah, di situ dibubukin jadi halus banget, terus dikasih minyak, dipakai nato. Nah, akhirnya dari situ karena berkelamaan di dalam, tadinya sekedar iseng sih, cuman satu ya temen gitu, yang tadinya memang untuk obat sakit perut, akhirnya dipakai iseng untuk bikin gambar-gambar itu norit. Nah ini dapatan dari penjara dulu teman-teman, dari batu baterai ini. Saat itu di penjara belum ada mesin, jadi bentuk jarum ujungnya dililit pakai benang, jenis benang supaya nggak terlalu dalam gitu, di batas. Jadi cuman jarum diikat benang, dililit cuman begitu aja langsung. Waktu itu namanya Petrus, kalau istilah preman itu karungan, ya karungan itu. Waktu itu sekitar 81-an lah. 81 itu kebetulan dalam durasi mulai saya nakal dari SMP 79 sampai 81, ya saya udah lumayan panjang melangkahnya. Jadi terminal ke terminal, mungkin dari pengaruh itu mungkin akhirnya saya seolah-olah nakal, nama ada di mana-mana, mungkin akhirnya di target Petrus itu mungkin. Tapi secara pribadi saya sendiri belum pernah kalau membunuh orang. Hanya kenakalan biasa yang sifatnya berkelahi, mabok, cuman gitu aja. Entah gimana, 81 akhir 81 di bulan 11, saat itu saya lagi tidur, tiba-tiba rumah itu seolah-olah digerebek aja gitu, digerebek aja. Saya nggak tahu itu permasalahannya apa, karena waktu kurang lebih 1 tahun itu 81 saya nggak punya masalah sama sekali, karena waktu itu kebetulan saya sakit lama di rumah, jadi tidak pernah beredar di lapangan dan tidak pernah punya masalah. Cuman tiba-tiba muncullah Petrus, ternyata saya jadi target Petrus. Saya nggak tahu apa yang jadi targetkan oleh dia. Tapi yang saya simak, kalau Petrus itu sebetulnya ya memburu orang-orang yang udah ternama lah gitu. Kalau waktu itu saya sebetulnya tidak merasa orang ternama sih sebetulnya. Tidak, cuman karena mungkin ada berita bahwa itu bukan Petrus, itu ada operasi tato katanya. Operasi tato gitu. Ya mungkin saya membaca, badan saya mungkin banyak tato gitu. Nah, ternyata waktu itu saya ditangkap. Waktu masuk penjara itu, masuk Kodim itu saya baru turun dari mobil 5 menit. Baru jalan 5 menit, udah nggak inget apa-apa. Jadi begitu datang saya disambut dengan pukulan, dan pukulan itu dengan bentuk senjata macam-macam. Jadi saya udah nggak sadar kurang lebih sekitar 1,5 jam. Begitu sadar saya udah di dalam ruangan. Di situ kurang lebih ada 60 orang lah. Dari 60 orang itu semua udah nggak ada yang mulus, semua udah bersimbah darah semua. Itu 60 orang gitu. Ya begitu saya sadar di situ, kalau nggak salah saya waktu itu sadar tuh badan basah semua, nggak tahu disiram atau gimana, nggak tahu. Begitu saya sadar baru ditanya 2 kata udah dihajar lagi terus sampai akhirnya semalam itu saya udah nggak bisa berdiri tanpa ada pertanyaan yang saya bisa jawab. Tanya pukul tanpa bisa menjawab, belum sempat menjawab. Malam pertama, begitu selesai malam pertama jam 6 pintu udah dibuka semua. Dari situ saya dikeluarin semua oleh TNI itu, yang saya tahu di situ ada SPM, ada pangkat kujang juga, ada RPK, SSK, macam-macam lah gitu. Saya waktu itu diseret, suruh keluar dari sel. Kondisinya udah nggak bisa jalan, udah habis semua kaki. Di jambaknya si rambut diseret saya sampai tengah lapang. Ternyata di situ banyak banget orang dikumpulin di lapang itu, dijemur. Sambil ditanya, dihajar, yang lain pun begitu. Udah masuk ke sel malamnya, kita sama teman hanya sambil ngobrol sepintas dan saling bertatap muka aja, karena memang semua udah pada luka semua, teman juga. Malam pertama teman 2 hilang,
dijemput keluar, besoknya korannya dimasukin. Ini teman yang dua udah meninggal. Waktu itu pertama masuk saya berbarengan dengan orang Manado namanya Emil, siapa itu yang penawarman itu orang Manado itu jadi bangkai. Malam kedua nambah lagi 3, itu pun jelas diambil malam-malam dari ruangan, dibawa keluar, nggak tahu diperiksa apa, besoknya koran masuk udah jadi bangkai juga. Terus seperti gitu. Kenapa saya waktu itu bisa keluar selamat? Waktu itu sebelum Petrus, saya tuh sebetulnya punya hobi berburu dulu. Nah, yang sampai sekarang itu di bidang anjing itu. Saya hobi berburu, saya tuh banyak kenalan dari orang tua yang namanya dari perbakin, dari unsur militer. Yang ternyata ada beberapa yang saya kenal itu ternyata orang Kodim juga. Salah satunya mereka lah yang mengambil saya dengan alasan bahwa ini anak ini lagi saya didik. Nah, akhirnya saya bisa dibawa, waktu itu saya dibawa sama dia itu udah nggak jalan, digendong sama dia juga gitu, sama yang nolong itu. Digendong saya pulang ke rumah. Itu saya sakitnya 8 bulan kalau nggak salah di rumah, karena sebelah muka aja udah hijau semua, darah juga keluar, telinga keluar darah, hidung patah, cuma udah banyak patah lah kalau jari-jari gitu. Nah dari situ saya berpikir, kenapa dan apa permasalahan saya kok separah gini saya diintervensinya gitu. Cara dia si militer itu mengambil korbannya itu nggak ada bedanya dengan film G30S. Ya, penggerbegannya itu, jadi nangkap satu orang tuh kayak orang nangkap jenderal aja. Jadi sebelum dia masuk itu semua jalan yang tempat yang mau dituju untuk mengambil orang itu, semua gang dan area itu semua udah ditutup. Jadi saat itu nggak mungkin kalau orang jadi target lolos itu udah nggak mungkin gitu, karena semua pakai senjata otomatis semua. Nah, waktu itu di rumah saya tuh anjing ada 38, gede-gede juga udah nggak bisa apa-apa, anjing yang menjaga juga. Ya memang ya kayak gimana ada film G30S itu gerakannya kayak gitu. Dan dia langsung semua kamar didobrak semua bareng dalam tempo detik gitu. Kalau saya hitung yang saya masih ingat gitu ya, itu Land Rover 3/4 aja ada 4. Jadi nggak tahu jumlah orangnya. Waktu itu begitu ketangkap itu saya tuh nggak dimasukin ke kendaraan, begitu keluar dari ruangan itu malah nggak pakai baju lagi, pas tidur keluar juga nggak pakai baju. Jadi dijalankan saya sepanjang kurang lebih setengah kilo. Tapi di belakang itu udah senjata otomatis semua udah tinggal minjit aja lah gitu. Waktu itu saya dijalankan karena waktu itu di Taman Sari ada penggerebekan juga. Taman Sari dulu ada teman saya namanya Omai, dia juga target juga, tapi waktu itu dia nggak ketangkap. Nah, saya tuh dijalankan ke sana, ke tim kedua, mungkin di sana itu ada pasukan juga. Waktu itu saya sempat berpikir mau lari juga. Jadi untung saya berpikir waktu itu ini senjata nggak mungkin lolos nih sekian banyaknya gitu, karena semua senjata otomatis. Ya akhirnya saya nggak berusaha lah nyampe Taman Sari semua. Saya sempat 2 kali ketemu di hutan itu bangkai yang saya kenal. Begitu nyampe belum megang baru lihat udah tahu bahwa itu teman saya. Jadi shock terapinya gede banget gitu saat itu gitu. Alasannya waktu itu ternyata makanya ditangkap gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu, cuman yang tahunya itu kayak seolah-olah waktu itu operasi Petrus aja, operasi tato seolah-olah. Buka Belanda teh pertama ayat teh pertama dibentuk 2 ayat teh 1906. Ini untuk benteng pertahanan waktu zaman perang. Jadi dalamnya teh terdiri beberapa ruang tempat interogasi jeung ruang pertahanan lah nu lain-lainna ya teh pertahanan benteng.
singgah di dia mulai ke baung berberaung gitu. Saya teh tempat penyumputan mulai 78 sampai 82 lah di penglompatan. Udah polisi teh nyumputna teh di dia. Tadi dia lo bawa layak pantau 2 tempat ningali mun polisi datang nawan-nawan lompat teh ka tukang. Geus lompat ka tukang mah geus tara ka udag. Da polisi teh bisaeun ngudagna ka leuweung. Nah, ieu teh penyumputan sekaligus pemantau. Jadi mun aya pemburu datang teh ketinggali teh dia teh. Lompat we ka tukang kudu langsung ke Maribaya. Tembus Maribaya. Nah, malam tidur di dia malam. Teu pake lilin, teu pake naon dia kan jadi terbuka mah ieu sorotan bulan. Sorotan bulan. Lamun lompat teh nyumput teh di dia tempat sare segala teh berang penting teh. Nah, seperti ieu tempatna. Nah, bentuknya kayak jadi nyumput teki. Dia lah tadi dia area 2 itu panjang sampai keluar. Nah, dia peluru ya sering dipakai zahat ya. Dia mungkin bahkan bawa ke rata ya. Daripada ngalah lebih baik mati dulu. Yang pertama ada koran Jawa ini. Sekarang mau bukan parang matinya. Saya ingin Pak Uci.